Pertama saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, ada kewajiban konstitusionalitas Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan Undang-Undang Minerba. Karena itu diatur di pasal 22D ayat 1. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ya, 45. Nah, progres yang dilakukan dalam Undang-Undang Minerba ini boleh dikatakan DPD secara mekanisme dan aturan tidak berjalan menurut semestinya. Misalnya, kalau RUU itu berasal dari pemerintah dan DPR, itu DPD harus menyampaikan DIM-nya. Dan DIM itu dibahas bersama, tripartit antara DPR, pemerintah, dan DPD. Nah, progres ini nggak jalan. Hanya sebatas meminta pandangan, masukan. Nah, di konstitusi bukan seperti itu. DPD harus menyampaikan DIM-nya. DIM-nya yang diminta. Dan ikut membahas secara tuntas pada tingkat 1. Tidak boleh bolong. Dan terakhir nanti di tingkat 1 memberikan pendapat mini. Itu adalah hal yang harus dilakukan dalam proses undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD. Nah, setelah kita lihat dari Undang-Undang Nomor 3 ini 2020, ya, dalam konsideran mengingatnya memastikan bahwa DPD tidak ikut membahas. Semestinya karena ini ada masuk wilayah kewenangan DPD, mesti dibuatkan dalam konsideran mengingat pasal 22D ayat 2 dalam artian ikut membahas. Saya ingin contohkan pada kita semua, misalnya Undang-Undang Desa. Coba lihat nomor 6 2014 itu. Di konsideran mengingatnya dikatakan situ ada pasal 22D ayat 2. Artinya apa? DPD terlibat dan saya pelaku sejarah. 2019 saya masih anggota DPD, saya ikut terlibat membahas sampai terakhir. Itu buktinya bahwa DPD ikut terlibat. Nah, undang-undang ini masuk dalam wilayah kewenangan DPD ikut membahas, tapi tidak dibunyikan di situ. Itu secara formil menunjukkan ya DPD secara masif tidak terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Minerba ini. Kita kan mengawal kepentingan daerah. DPD ini kan bridging local government dengan central government. Kami wajib mengawal daerah. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat sentralistik. Semua kewenangan ditarik ke pusat. Nah, semua kewenangan seperti yang ceritakan pasal 35 tadi. Ada lagi yang menarik, pasal 6 ayat 1 huruf F. Ya, terkait dengan PP, wilayah pertambangan. Ada kewajiban pemerintah daerah nanti berkonsultasi kepada DPR. Ini pasal yang aneh menurut saya. Karena undang-undang itu pelaksananya adalah pihak eksekutif. Legislatif setelah selesai policy makingnya itu dia hanya berada di ranah pengawasan. Dan itu sudah diatur di Undang-Undang 15 2019 tentang pengawasan itu. Nah, untuk itu karena memang DPD tidak dilibatkan secara masif, ya ada kewajiban kami sebagai perwakilan daerah harus ikut bertanggung jawab yang menyelamatkan daerah. Caranya bagaimana? Secara konstitusional DPD, saya sebagai anggota DPD harus ikut ya memperjuangkan kepentingan daerah, salah satunya melalui uji formil. Kalau ini gagal, saya akan berusaha akan menggugat melalui uji material. Itu target. Enggak, harus karena formil ini jangka waktunya terbatas 45 hari sejak mulai diundangkan. Jadi kita dikejar waktu. Jadi makanya kita dahulukan formil. Kalau ini nanti ya katakanlah ada sesuatu yang membuat kita belum berhasil, itu kan uji secara material. Oh iya, karena undang-undang ini kan mestinya sudah diserahkan kepada eksekutif. Nah, kalau DPR ada di situ misalnya, DPD ada di situ misalnya, ya kan rasanya agak aneh bunyinya. Karena fungsi pengawasan DPD lembaga legislatif sudah diatur di undang-undang organik masing-masing. DPD diatur di undang-undang sendiri, DPR diatur dengan undang-undangnya sendiri. Apalagi kelahiran Undang-Undang 15 2019 itu tentang Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undang itu pasal 95A itu sudah diatur ya bahwa DPR, DPD dan pemerintah ya melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pemberlakuan undang-undang. Sudah diberi ruang. Jadi tidak perlu lagi hadir di situ gitu.
Apa Ya. aja kira-kira? Ya, kalau sudah kewenangan semua ditarik ke pusat, ya kan tentu peranan pemerintah daerah berkurang. Pelayanan perizinan juga berkurang karena sudah ditarik secara sentralistik ya pemerintah pusat gitu. Jadi banyak pengaruhnya, bukan hanya soal pendapatan saja. Dulu ingat juga itu, ada pasal 16 dan 4 segala macam itu. Kalau nanti masyarakat mencoba-coba dianggap merintangi, itu bisa dipidana. Bayangin itu. Jadi undang-undang ini sangat sentralistik dan tidak memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Gitu.